Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan roh pergerakan Front Persaudaraan Indonesia sebagai reinkarnasi FPI akan lebih menampilkan wajah Islam yang bersaudara, juga berjuang dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Visi misi FPI sejak awal tetap dalam bingkai NKRI dan dasar negara Pancasila, kata Munarman. Dia belum memastikan apakah akan tetap ikut dalam kepengurusan FPI. Begitu juga susunan pengurus yang lain belum diisi secara fiks. Nama-nama yang ada baru sebatas para deklarator. Dia mengakui, dalam perjuangannya FPI pernah melakukan sejumlah tindak kekerasan. Tapi secara bertahap hal itu makin berkurang karena FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur hukum dan konstitusional. FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur konstitusional dengan beraudiensi ke DPR, MPR, MK, dan MA, kata Munarman. Waduh, begini deh, coba tanya kepada rakyat. Apakah bakal percaya pada perkataan Munarman ini? Tidak ada percaya deh. Sekali berbohong, tetap akan dicap pembohong. Apalagi mereka bukan orang baru dalam hal tindak kekerasan, membohongi publik, mengintimidasi, mempersekusi, sweeping dan demo. Mereka sudah lama melakukan ini, hitungan tahun. Mereka ini bukan anak kemarin sore. Mereka sudah mahir dan ahli dalam hal membuat kegaduhan. Apakah ada yang percaya mereka mendadak pro NKRI? Ini adalah bukti kalau mereka sudah terjepit, lalu berusaha menjadi anak baik dan seolah sudah bertobat. Rakyat yang cerdas sudah bisa mencium bau ini. Mirip seperti Rizik yang saat dipindah ke tahanan Bareskrim Polri, dia serukan stop buat kegaduhan dan serukan kedamaian. Hanya orang terjepit yang tidak malu mengatakan ini. Ini juga merupakan statement orang yang sedang stay low, lagi nyari aman agar tidak dicurigai, tidak diintai dan diawasi. Mereka pasti sudah paham bagaimana frontalnya mereka melawan pemerintah berakibat kelompok mereka hancur tak karuan. Mereka pasti sudah belajar, menentang negara tidak akan ada gunanya. Kalah jadi abu, menang pun jadi abu juga. Bisa jadi mereka sedang bermain aman, mengondisikan diri seolah sudah mau tobat dan pro NKRI. Maaf, yang pro NKRI sudah banyak dan menjadi mayoritas. Tanpa mantan petinggi dan pengikut FPI pun, rakyat yang pro NKRI sudah bejibun banyaknya. FPI dan ormas sejenis jumlahnya hanya sedikit meskipun dikondisikan jumlahnya masif dan mengerikan. Mereka semua diusir dari NKRI atau minggat ke negara lain juga gak masalah. Toh, tak ada manfaatnya buat negara ini selain bikin repot dan nambah kerjaan pemerintah. Soal pernyataan Rizik yang seolah mendukung ISIS, dia membantahnya. Pernyataan seperti dalam video yang diputar di Kementerian Polhukam pada akhir Desember lalu disebutnya tidak utuh. Begitu juga soal kehadirannya dalam acara bayat dukungan terhadap ISIS di Makassar beberapa waktu lalu tidak tepat. Munarman menegaskan dirinya hadir di situ sebagai pembicara seminar. Sekali lagi, tidak usah mengelak dan terima saja kenyataan. Mengelak terus malah membuat rakyat makin jijik dan muak melihat kelakuan seperti ini. Salah tapi masih sanggup berusaha meyakinkan publik kalau mereka tidak bersalah. Jauh lebih baik kalau FPI diam saja mulai dari sekarang, tidak banyak tingkah. Tidak sok bertobat atau menjadi pro NKRI. Duduk saja di rumah, rakyat sudah cukup berterima kasih. Tidak konsisten, mendadak pro NKRI. Mendadak berdiri di garis depan teriak ganyang PKI meski PKI-nya entah ada di mana, tidak akan mendapatkan simpati dari rakyat. Bahkan, banyak netizen yang percaya, jika sesuatu yang berubah terlalu drastis dalam waktu singkat, pasti ada apa-apanya dan cenderung tidak bisa dipercaya. Benar kan? Silakan nilai dan simpulkan sendiri. Kalau mau berubah beneran, bukan nama atau logo yang diubah, bukan pula sistem dan kepengurusannya, bukan pula tampilan luarnya.
tapi ubah akhlak orang-orang di dalamnya. FPI itu cuma kendaraan, bisa digonta-ganti sesuai kebutuhan dan kondisi. Yang susah diubah watak, akhlak dan moral orang-orang di dalamnya. Kalau pemerintah tidak tegas membereskan FPI seperti sekarang ini, pertanyaannya, apakah mereka bisa tobat sendiri? Kemungkinan, mereka akan tetap seperti dulu. Arogan, nyerang pemerintah. Demo kalau ada logistik. Sudahlah, tak usah promosikan kebaikan. Diam saja di rumah dan tidur.